Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita pilihan akan sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pasien di Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal ditandu sejauh 3 km karena akses jalan tak bisa dilalui kendaraan bermotor. Konflik Kasunanan Surakarta, pemerintah meminta kedua pihak untuk duduk bareng menyelesaikan masalah. Stok BBM dan LPG jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Tengah dan Yogyakarta dipastikan aman. Seorang pria mengamuk dan melukai orang tuanya di Klaten, Kecamatan Wedi, Jawa Tengah. Diduga pria tersebut mengamuk karena depresi. Polisi akhirnya menangkap dan mengevakuasi dan membawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dengan membawa tongkat letter U, tim Dalmas dari Polres Klaten bersiaga di dalam rumah usai menerima laporan adanya seorang pria yang mengamuk di Desa Pandes, Kecamatan Wedi. Dengan hati-hati, polisi membujuk dan mengevakuasi Widayanto keluar dari dalam kamar. Penanganan dengan tenang ini dilakukan karena ada sejumlah senjata tajam dan anggota keluarga lain yang berada di dalam rumah. Pelaporan ini diawali dari orang tua pelaku yang melaporkan jika anaknya mengamuk dan membakar kain. Namun saat dinasihati, Widayanto justru melukai orang tuanya dengan senjata tajam. Usai diamankan, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Sujaryadi, Klaten untuk mendapat penanganan medis. Berdasarkan keterangan keluarga, Widayanto diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa. Bahkan, dia juga dilaporkan sempat menganiaya kakaknya beberapa waktu lalu. Untuk saudara W, kita bawa ke rumah sakit RSJ Wedi. Terus itu pengakuan dari orang tua, kronologi awal itu seperti apa Pak? Bisa depresi, kambuh gitu? Katanya dulu sudah pernah masuk di RSJ Wedi, tapi sudah sembuh, pernah sempat kerja di Jakarta. Setelah pulang kabur lagi. Itu. Terus tadi pagi ada yang luka nggak Pak? Yang luka ibunya. Tadi pagi ibunya tertusuk gunting di tangan kirinya. Saat ini ibunya tadi sudah dibawa ke rumah sakit Puskesmas Wedi, sudah dijahit satu jahitan, dan sudah kembali. Senjata tajam berupa pisau hingga panah dan busur diamankan oleh petugas untuk meminimalisir resiko. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Seorang pasien di Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal terpaksa ditandu sejauh 3 km lantaran akses jalan tak bisa dilalui kendaraan bermotor. Kondisi itu terjadi bertahun-tahun tetapi tak pernah tersentuh perbaikan. Warga Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal bersama-sama menandu salah satu warganya. Hal ini terpaksa dilakukan karena tak ada kendaraan yang bisa melalui jalan rusak dan berlumpur. Dengan bergantian, warga menandu pasien sejauh 3 km melalui jalan bebatuan, berlumpur, hutan, dan menyeberangi 2 sungai. Perjalanan dari Pendukuhan Karangsari menuju Desa Gongseng ini harus dilalui karena hanya di sanalah ada rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Suradadi, Tegal. Jalannya ya akses jalannya nggak bisa dilewati pakai mobil kalau seperti ini, soalnya sudah becek musim hujan. Harapannya masyarakat Karangsari sendiri gimana? Harapannya sih semoga kedepannya bisa jalannya bisa diaspal ya, Diperbaiki gitu. perbaiki gitu. Udah lama kayak gitu ya Bu? Udah sangat lama banget dari saya kecil sampai sekarang. Belum pernah ada perbaikan? Belum ada. Itu kalau nyebrangin sungai, sungainya luas, panjang? Sungainya luas, berarti kalau ke rumah saya ke Gongseng
ada 3 kilo, makanya ibu saya harus ditandu dari Karangsari ke Gongseng biar bisa naik mobil dari Gongseng ke rumah sakit. Buruknya akses jalan di Karangsari Wotgali ini sudah dirasakan warga bertahun-tahun. Jangankan roda 4, roda 2 pun tak dapat melewati jalan ini. Padahal mendapatkan akses jalan yang layak itu menjadi hak warga negara. Nyatanya, itu hanya sebatas tulisan di atas kertas. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Terkait konflik Kasunanan Surakarta, pemerintah meminta kedua pihak untuk duduk bareng menyelesaikan permasalahan tersebut. Diharapkan kedua pihak dapat berdamai demi keberlangsungan dan pelestarian Kasunanan sebagai pusat budaya. Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan meminta konflik kedua kubu terkait suksesi Keraton Surakarta diselesaikan dan diharapkan tak berlarut-larut. Kedua pihak juga diminta menjaga kondusivitas internal Keraton Kasunanan agar baik bagi pelestarian dan pengelolaan keraton sebagai cagar budaya. Kementerian Kebudayaan telah mengundang dua pihak Pakubuwono XIV Mangkubumi dan Pakubuwono XIV Purboyo untuk bertemu dan bermusyawarah. Namun, pertemuan dan dialog mengenai masalah internal itu gagal lantaran salah satu tidak hadir. Sementara pihak pemerintah tidak akan mencampuri masalah internal keraton, tapi pemerintah sendiri terus berupaya dalam pelestarian keraton melalui revitalisasi bangunan bersejarah di lingkungan Keraton Kasunanan. Kita memberikan sesuai dengan dulu SK Mendagri ya kepada Maha Menteri Panembahan Agung Tejo Wulan waktu itu untuk memfasilitasi rembuk keluarga, dan kami juga kemarin setelah 40 hari sudah mengundang semua pihak. Tapi sayangnya memang tidak semua hadir. Ya, tentu ini menjadi catatan juga bagi kami. Kehadiran itu adalah penghormatan juga kepada kehadiran pemerintah, gitu ya. Jadi ke depan tentu kita akan mengambil satu langkah-langkah yang dianggap perlu. Dualisme kepemimpinan ini kembali terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya konflik terjadi pada tahun 2004 lalu antara Hamangbei Pakubuwono XIII dan Tejoan. Pasca Pakubuwono XIII mangkat, putra mahkota menobatkan diri sebagai Pakubuwono XIV. Sepekan kemudian, putra tertua Pakubuwono XIII dinobatkan menjadi Pakubuwono XIV oleh kerabat keraton dari lembaga Dewan Adat. Heri Prastio melaporkan dari Solo.